Gita ada di luar negeri nih kayaknya ya? Enggak. Halo Ruben. Ruben Ginting mana tuan rumahku nggak dinyalain sih? Yuk nyalain ya. Iya gitu dong, kan kelihatan gantengnya. Apa kabar Ruben? Baik, Kak. Oke, Laura. Ya, Kak. Goyang-goyang kamu punya kamera nih, apa gempa? Enggak ya? Cynthia, apa kabar? Baik, Kak. Lionel, mana Lionel? Oh, itu dia. Oke, Kak. Apa kabar Lionel? Baik. Baik, Kak. Baik. Abigail, mana ini videonya Abigail? Nggak rusak lagi kan? Abigail mana Abigail? Wis, rambut baru nih kayaknya nih Abigail nih. Apa kabar Abigail? Abigail. Baik, Kak. Baik kok, Kak. Baik. Ya, itu jamnya gede amat itu tuh jam kan? Jam ya. Siapa lagi ya? Tessa. Nyalain videonya yuk, Tessa. 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 Tessa ada Tessa. Bisa nggak Tessa? Videonya? Bentar, Kak. Ya. Yuk kita mau mulai. Sebelum mulai semuanya harus videonya nyala. Nggak ada yang nggak boleh nggak nyala. Kalau nggak nyala kita nggak mulai. Kalau 15 menit nggak nyala juga satu, wah kita selesai aja. Nggak ya? Yo Jessica, hayo. Jessica dan Kesia ya? Ini Jessica aja atau berserta Kesia? Jessica, yuk buka yuk. Nanti kita nggak mulai loh. Yuk. Hari ini temanya kita bagus-bagus ya. Dari beberapa minggu yang lalu mengenai kita berharga di mata Tuhan. Yuk, Jessica, Kesia. Yuk mana sayang? Buka dong videonya. Abigail ditutup lagi, kenapa? Lionel ditutup lagi. Yuk buka yuk. Yuk sambil nunggu. Ayo udah jam 5:10 yuk. Kita percepat yuk. Ya, Lionel buka, Abigail buka. Tessa kalau nggak bisa gabung sama Lionel juga boleh. Kesia, Jessica, yuk sayang, mana videonya buka yuk. Udah mandi kan? Udah ya, wangi dong pasti ya. Enggak, aku nggak mau. Aku suka gereja, tapi saya sukanya gereja hari Minggu, bukan hari ini. Mana? Kesia, Jessica, videonya bisa kah? Kesia, Jessica, yuk kita nggak mulai nih sebelum kalian buka. Sayang, chat kakak kalau seandainya video kalian bermasalah ya. Chat private yuk. Oh itu dia, nih dia Kesia dan Jessica. Jadi Grace belum? Ini dia Grace. Berarti tuan rumah kita udah lengkap nih. Ada Ruben Ginting, ada Grace, ada juga Jessica. Sebelum kita mulai, kakak mau nyapa kakak-kakak gurunya dulu. Halo Kak Manto. Kakak Reta. Pengantin baru. Kak Linda. Sungguh tuh tadi luar biasa. Happy wedding. Makasih, Kak Oh, Manto. dapat salam. Kak Yuka. Tadi kayaknya ada Bang Anton kayaknya. Kita. Bang Anton sama kita ya? Oh itu ya Bang Anton. Yuk teman-teman hari ini kita mau dengerin firman Tuhan dari Roma 12 ya. Nanti yang akan bawakan adalah Kak Manto. Kalian pasti udah pada tahu ya Kak Manto dari Superbook. Ya, nanti kita akan mengenal lebih jauh mengenai firman Tuhan yang akan dibawakan sama Kak Manto. Sebelum itu, yuk kita sama-sama mau kita mau menyanyi puji Tuhan. Nanti untuk doa pembuka, kakak mau dari Bang Ruben Ginting ya, tuan rumah untuk buka doa kita. Lalu yang kedua, kakak mau dari Grace. Grace nanti kasih kata
kata manis dulu, kata pembuka ya untuk teman-teman yang datang hari ini ya. Nanti tugasnya Jessica baru nanti doa penutup. Oke, pertama nanti Bang Ruben Ginting untuk doa pembuka, yang kedua Kak Grace untuk kasih kata pembuka untuk teman-temannya semua yang hadir, dan yang ketiga nanti Kak Jessica doa penutup. Nah, teman-teman, kita mau nyanyiin lagu. Nah, ini mengingatkan kita betapa Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Tuhan Yesus itu baik. Dia setia dan dia selalu ada untuk kita. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Mari bertepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Segera umat Tuhan nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih setia. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberikan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberikan. Katakan selamanya, selamanya. Sorakan yes. Mari lebih keras lagi, yang wanita saja katakan. Amin. Kasih tahu kanan kirimu sama-sama. Mari ganti yang pria, katakan. Ucaplah dan lihatlah ya betapa baiknya. Bapak-bapak kasih tahu kanan kirimu. Rasakan dan nikmati ya kasih. Katakan sama-sama kasih. Kasih setia Tuhan. Sama-sama syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Katakan Allah yang memberi syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Katakan Allah yang memberi selamanya. Mari bertepuk tangan di atas kepala sama-sama. Umatmu merayakan setiap kebaikanmu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan menjaga sempurna setiap hidup kami. Nyanyikan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. GBPRJ mari bersama-sama sepakat angkat kedua tanganmu sama-sama katakan syukur. Karena kami tahu Allah yang mengasihi. Serentak bertepuk tangan di atas kepala, come on. Segala hormat. Saudara siap lebih lagi buat Tuhan mengucap syukur. Syukur bagimu Tuhan.
Ya, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selama-lamanya, tidak pernah berhenti kapanpun juga. Mari Bang Ruben Ginting kita memulai para remaja kita. Bang Ruben pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini ingin membaca sebagian firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan, sampai akhir Tuhan Yesus, mudah-mudahan tidak ada gangguan Tuhan Yesus, berkati jaringan Tuhan Yesus, berkati kami juga Tuhan Yesus kami tidak lupa COVID-19 ini Tuhan, supaya cepat berlalu Tuhan Yesus, semoga kami juga bisa senang lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman Bang Ruben. Teman-teman, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Tuhan ciptakan kita nggak setengah-setengah ya. Tuhan menghembuskan nafasnya untuk kita. Tuhan menjadikan kita istimewa, sangat-sangat berharga. Nah, teman-teman, kita mau nonton film ini, film pendek, cuma 3 menit aja. Kita dengerin sama-sama ya. Kita tonton sama-sama mengenai arti siapa kita. Let me speak to that person that feels like they lost their worth and their value. This is the dollar bill. Now, if I go to the store and there's something for 90 cents, can I buy it with this dollar bill? Okay, all right. So if I go to the store and there's something for 85 cents and after tax, it ends up being 96 cents, can I buy it with this dollar bill? Okay, all right. So what if I ball the dollar bill up? Think about it now. Like, I just balled the dollar bill up, like, so it can't be worth $1 now. It's probably worth like 95 cents, right? How much you think it's worth? $1. Listen, y'all gotta pay attention. I just balled it up, so clearly it's not worth $1 anymore. All right, so maybe, what if I step on it? What if I stomp it? I just stomped it. How much is it worth now? Maybe 65 cents, 68 cents? It's still worth $1? Okay, what if I ball it up? What if I stomp on it and then I put it in the trash can and it's in here with some trash and it's around some beer and some gum and a bunch of other nasty stuff and some guy off the street pulls the dollar out, unfolds it. How much is it worth now? Maybe 82 cents? And come on, at least 92 cents? It's okay, all right, so what if I ball it up? What if I step on it? What if I put it in trash and then, watch this, I tear it in half? Think about it now, right? How much is it worth now? $1? I could tape it? Whoa. Shh. Wait. Wait a second. I just balled it up. I just stepped on it. I put it in trash. I pulled it out. Then I tore it in half. And you mean to tell me I can pick the dollar up, I can wipe it off, and I can put some tape around it, and it's still worth $1? Then why, if this dollar doesn't lose its worth or its value, then why do you feel like you've lost your worth and value? Because many of you feel like you've been stepped on, you feel like you've been pushed aside, you feel like you've been abandoned, you feel like you've been talked about, you feel like you've been abused, like someone took from you, someone hurt you, somebody took advantage of you, and deep down inside your core, you feel like you've lost some of your value. And I am here to tell you today that this dollar still has worth and value, because there are some men years ago who put value over this life and said that no matter what happens to it, it can still be taped back together. It can still be wiped off. And I am here to tell you that you were created and you're born and you're here and you have life and you have purpose and you have value. And though you've gone through some hard times and though you've experienced some depression and you might be wanting to hurt yourself and you might want to give up, I am here to tell you still got worth and value. And there is nothing that can happen that can take your worth and your value away. So what you got? Iya, teman-teman, sebelum kita firman Tuhan, saya kan mau tanya dari masing-masing tuan rumah, ada yang mau dibagikan, ada yang mau kesaksian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan?
Oke, Kak Manto. Dari Jessica dulu deh. Jessica, ada yang mau dibagikan selama 1 minggu ini? Nggak ada. Nggak ada. Ujian udah selesai, Jessica? Udah. Nilai gimana? Belum keluar. Oh, belum keluar. Kapan keluar bagi rapot? Nggak tahu deh. Belum dikasih tahu. Oh, belum dikasih tahu. Tapi udah mulai libur ya? Belum? Udah. Oh, ini kalian berdua kayak anak kembar deh di sini. Enggak ya? Jessica, ada yang mau dibagiin nggak selama seminggu ini? Belajar ya? Atau habis selesai ujian kemarin? Masih diberi kesehatan aja. Masih diberi kesehatan. Oh, oke. Thank you. Grace, mana Grace? Grace, apa kabar kamu? Ada yang mau dibagikan hari ini? Tidak, Kak. Lurus amat. Udah selesai ujian juga? Udah. Nilainya sudah dapat? Belum. Belum, sama kayak Jessica ya? Ya, Ini lagi nunggu, kapan mau dibagiin? belum tahu itu, belum kasih tahu. Oh, belum tahu juga. Oke. Kira-kira doanya apa? Ya, semoga aja dapat nilai di tes KKM itu bagus. Oh, di atas KKM-nya berapa di sekolah? Beda-beda, banyak. Oh, banyak. Oh, tergantung dari bahan ininya ya, mata Iya. pelajaran. Oke deh. Terus kamu berdoa nggak waktu ujian? Doalah, Kak. Doanya gimana? Kenceng nggak? Kenceng doanya? Enggak. Lebih kenceng dari sebelumnya ya? Enggak ya, sama ya, kencengnya sama ya. Mau ujian, mau nggak ujian, kencengnya sama ya, doanya ya. Sama. Terima kasih, Grace. Bang Ruben Ginting, ada yang mau dibagikan? Kok senyum sih? Senyum manis ya, makanya senyum. Ada yang mau dibagikan, Bang Ruben? Apa? Nggak ada, Kak. Apa sih? Nggak ada. Udah selesai ujian juga? Ujian udah pada selesai? Terus? Nilai sudah keluar? Belum juga? Belum. Wah, kok pada belum keluar semua ini nilainya nih? Tapi udah liburan dong? Kayaknya udah sih, Kak. Oh, kayaknya udah. Enak banget nih jadi anak sekolah nih ya. Mamanya sama bapaknya yang pusing mikirinnya nih. Jadi menurut kamu, penerawangan kamu gimana nilainya kira-kira? Bagus lah gitu dong. Yakin. Belajar nggak? Kenapa, Kak? Belajar kan? Belajar. Nah, berdoa kan? Berdoa, Kak. Ya udah, itu nanti Tuhan bantu. Waktu kamu ngerjain ya. Udah ngerjain. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Wih, Ruben langsung nutup. Kita mau nyanyikan lagu, teman-teman tahu semua ya. Tahu nggak lagunya ya? Hidupmu berharga bagi Allah. Ya, hidup kita berharga. Setiap orang di antara kita ini semua hidup kita berharga. Nggak ada satupun yang nggak berharga. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita tuh spesial. Spesial, pakai telur, pakai sosis, apalagi tuh. Telurnya 3, yang suka telur, ya. Karetnya 2. Karetnya 2. Berarti nggak pedas dong, Bang. Iya, Tuhan ciptakan kita luar biasa ya. Ya, jangan bersedih hati, jangan aku kayak gini-gini aja, Kak. Bukan kayak gini-gini aja, belum. Ya, belum, bukan begini tapi belum. Ya, yuk kita mau nyanyiin lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Dari Golden Lamian yaitu extra spicy beef Lamian. Lalu itu sui, gurih dan berasa ayam. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya.
Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kamu. Katakan lagi. Bulu yang terkulai, oh, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kami tanpa syarat Tuhan, kami mensyukurinya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kamu. Kami puji matamu. Sungguh terlalu indah. Dia berikan kasihnya. Kau relakan segalanya bagi kami. Segala-galanya. Dia disalib dosa kita. Hanya untuk engkau dan saya Bapak Ibu. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan, oh, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tidak akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan, bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan, oh, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tidak akan dipadamkannya. Oh, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan sekali lagi, bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Dia memberikan kita pengharapan, bukan pengharapan yang palsu. Dia Allah yang setia untuk engkau dan saya. Tak akan
dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan dunia. Oh, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang. Satu kali lagi katakan dunia akan dipadam, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang baik, kita mau berdoa. Silakan Kak Manto. Baik, adik-adik, kakak semuanya, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami merasakan kasih-Mu yang terus memimpin, menjagai kami semua, dan kami saat ini Tuhan mau belajar firman Tuhan. Betapa istimewa, betapa spesialnya kami umat-Mu Bapa. Jagai kami Tuhan, berikan pada kami pengertian Bapa, dan bukakan pikiran dan hati kami, agar kami sama seperti murid yang mau mendengarkan perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, adik-adik senang sekali kalau sore hari ini kakak bisa bersama kalian. Seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Yani, betul ya Kak Yani ya. Kita akan belajar betapa istimewanya kita. Nah, tuan rumah hari ini kan Ruben dengan siapa Kak? Lupa? Dengan Grace dan Jessica, Kak Manto. Wow, keren. Ada 3. Ada Grace, ada Jessica, ada Ruben ya, ada 3 orang ya. Boleh nggak kalian itu membacakan Roma pasal 12 ayat 4, 5, 6, 7, 8. Wih, spesial nih. Yuk ambil Alkitabnya, Ruben mungkin ayat yang keempat, nanti ada Kesia ayat yang ke-5, nanti siapa lagi lupa. Grace ayat yang ke-4, 5, 6, 7, 8, Ruben lagi ya. Ruben cowok, rasakan semuanya. Ayo, boleh. Kita mendengarkan suara Ruben, Grace, dan Kesia. Silakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Lanjut, 5. Ruben yang kelima, Ben. Ruben kelima ya Bang ya? Kak. Ruben keempat tadi udah ya? Ruben 4 udah? Iya, udah. Oh, berarti Grace. Lanjut Grace Grace. yang kelima. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Oke, siapa lagi yang ke-6? Jessica. Jessica yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Yang ke-6, yang ke-7 dan 8 Ruben.
Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan suatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpin, hendaklah melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia dengan sukacita. Amin, luar biasa. Thank you Ruben, Kesia, dan Grace ya. Sore hari ini firman Tuhan bilang bahwa kita itu semua istimewa. Istimewanya apa sih Kak? Nih, kalau kita baca kitab Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, pasti udah tahu semua ya. Pada mulanya adalah Allah. Dia pencipta segalanya. Dari kekal hingga kekal, Dia adalah Allah. Dia Maha Agung, Maha Kudus, dan perkasa. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Jadilah semua yang ada di bumi. Wow. Tuhan itu ketika menciptakan alam semesta ini, dia tidak perlu pusing, dia perlu berkeringat, dia tidak perlu susah payah. Dia tinggal bilang, jadilah. Semuanya jadi. Tapi nih, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan nggak bilang, jadilah. No. Dia itu dengan luar biasanya mengambil debu tanah, dia membentuk manusia, kepalanya, badannya, anggota tubuhnya, semuanya diciptakan dengan tangan Tuhan yang sangat kreatif, sedemikian rupa, sehingga jadilah manusia. Dan ketika Adam jadi, Tuhan nggak lihat, wah keren ya. Belum seberapa. Lalu Tuhan menghembuskan nafasnya. Wow. Bagian dalam diri Tuhan diberikan ke dalam tubuh manusia. Kalau dalam bahasa Ibrani, sebentar ya Kak, itu nismat kayim. Keren. Nismat kayim yang membuat manusia menjadi hidup itu adalah Tuhan yang menghembuskannya. Istimewa bukan? Yang lain Tuhan ciptakan hanya dengan berfirman, jadilah. Sebentar ya. Kak, mohon maaf agak terganggu, saya jangan di rumah sakit soalnya ini lagi sambil jagain adik saya yang lagi sakit. Jadi sebelah itu ada suara-suara dokter lagi konsultasi. Iya, manusia itu luar biasa. Dan Tuhan ciptakan sedemikian rupa.
Yang lain Tuhan bilang, jadilah, jadilah, jadilah. Tapi manusia dibentuk. Bahkan wanita atau perempuan, Tuhan ambil dari tulang rusuk Adam. Dibentuk juga. Jadilah wanita. Tuhan nggak bisa memberikan kreativitasnya, segala sesuatu yang dia miliki hanya dengan satu manusia Adam saja atau Hawa saja. Dia memerlukan miliaran manusia untuk menanamkan, untuk memberitahu, untuk menancapkan betapa kreatif, betapa istimewanya semua manusia yang di alam semesta ini. Dek, kata penelitian dan itu sudah dibuktikan bahwa setiap dari kita itu berbeda nih sidik jarinya. Berarti betapa istimewa dan spesialnya kita. Setiap dari kita beda-beda sidik jarinya. Kata statistik, ada 6 miliar penduduk dunia ini, bumi ini. Dan semuanya berbeda. Bayangin betapa kreatif, betapa istimewa, betapa spesialnya setiap manusia. Selain tadi ada Roh Allah yang hinggap dalam kehidupan manusia. Dan Roh Allah itu ada bukan hanya pada orang percaya, tapi juga ke semua orang. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, Roh Tuhan pasti menuntun, mengajari kita. Wih, coba lihat yang di layar kalian. Ini ikan apa? Ruben? Ikan apa, Ruben? Cupang. Cupang. Mungkin saya mau tanya Abigail, ini ikan apa? Cupang, pasti tahu lah ya. Nah, ikan cupang ini yang varian baru seperti ini tuh baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Sebelum-sebelumnya ikan cupang tuh biasa. Hanya untuk ngadu aja, diadu tuh ikan cupang ngadu, kalah menang. Tapi sekarang diadu bukan untuk mereka saling menyakiti, tapi keindahannya. Luar biasa. Kakak pernah pelihara ikan cupang, tapi nggak telaten, akhirnya kakak kasih orang lain untuk perawatnya. Karena kakak nggak telaten. Susah juga pelihara cupang ternyata ya. Akhirnya diganti, dikasih apa. Aduh, nggak telaten deh, mengganggu sekali. Ya udah, kasih orang lain aja. Lihat betapa indah, betapa luar biasanya ikan cupang. Indah bukan? Kakak mau tanya, kalian pernah kepikiran nggak punya peliharaan seperti ini? Burung seperti ini. Ada yang pengen pelihara burung seperti ini? Ini adalah burung bangkai. Burung yang makan makhluk hidup yang udah mati. Makhluk mati lah ya. Burung bangkai. Coba lihat. Ada nggak di antara kita yang pelihara burung bangkai? Nggak ada kan ya, karena susah makanannya ya. Burung bangkai itu pun punya keistimewaan. Apa sih istimewanya, Kak? Nih, burung ini tuh memakan bangkai yang sudah 3 hari mati. Jadi kalau yang belum 3 hari masih agak keras, dia nggak mau tuh makan. Bangkai-bangkai yang udah usianya 3 hari ke atas, sudah mati lama, baru dia makan. Coba bayangin. Berarti dia itu makan sesuatu yang udah mati. Yang udah mati itu pasti banyak racun, banyak sesuatu yang membahayakan buat kelangsungan hidup. Ya kan? Belatungnya pasti itu membahayakan. Tapi lihat betapa istimewanya dia, karena Tuhan berikan kepada ini, burung bangkai ini, dia tuh punya kelebihan asam lambungnya itu lebih asam 10 kali lipat dibandingkan manusia. Akibatnya apa? Bakteri yang masuk dalam perutnya itu pasti mati. Pasti mati.
Dan yang lebih mencengangkan lagi katanya, logam seperti garpu itu bisa juga hancur oleh karena asam lambungnya burung ini. Wow, lihat betapa istimewanya Tuhan menciptakan burung seperti ini. Ingat ya, Tuhan Yesus itu tidak mati untuk burung, untuk ikan cupang, untuk makhluk yang lain. Dia mati untuk kita, manusia, yang dulu diciptakan oleh tangannya sendiri. Dia mati untuk menebus setiap manusia. Itu berarti Allah yang luar biasa yang bertata di kerajaan surga mau menjadi manusia, turun ke bumi, menjadi manusia, bukan hanya menjadi manusia saja, tapi dia rela menderita, rela disalib mati begitu mengenaskan. Karena apa? Karena kita. Karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Manusia itu pribadi yang istimewa, yang spesial, yang unik, yang tidak ada duanya. Maka dari itu Tuhan bilang, aku menciptakan kamu itu serupa, segambar dengan aku, dengan Tuhan. Karena dalam diri manusia ada Allah, yaitu kepintaran, kebijaksanaan, talenta, karunia. Setiap manusia punya karunia, punya talenta. Minimal satu kelebihan yang Tuhan berikan setiap manusia. Tadi Ruben membaca dan teman-teman yang lain di Roma pasal yang ke-12 ayat ke-4 dan ke-8. Masing-masing kita ada bagiannya masing-masing karena karunia sama talentanya berbeda-beda. Tapi itu membentuk satu tubuh. Bayangin ya, kalau tubuh kita ini atau jari kita ini semuanya jempol. Bagus nggak? Nggak banget. Tubuh ini nih dari kepala sampai bawah bentuknya hanya perut aja. Itu bukan manusia, itu gentong. Tuhan menggambarkan setiap kita itu unik, berbeda-beda, punya tugas masing-masing. Makanya digambarkan seperti tubuh. Ruben nggak boleh iri kepada yang lain kalau yang lain punya kepintaran yang Ruben nggak bisa. Grace nggak boleh cemburu kepada yang lain kalau yang lain bisa sesuatu, kamu nggak bisa. Karena yang lain pun nggak bisa seperti kalian. Masing-masing kita punya karunia yang unik, yang orang nggak punya. Itu adalah keistimewaan kita. Itu adalah spesialnya kita. Dan kita kalau punya satu keistimewaan, punya talenta, dan talenta itu diasah, karunia itu dilatih, karunia itu sering kita gunakan, maka Tuhan akan mempercayakan lagi karunia yang lain, talenta yang lain, sehingga kamu akan semakin istimewa. Dan kamu akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kan ada orang yang pinter nyanyi, pinter main musik, bahkan dia bisa menciptakan lagu. Bukan hanya pinter nyanyi, pinter main musik, menciptakan lagu, tapi dia juga pinter recording. Wow, ternyata bukannya itu. Dia juga ternyata pandai bercerita. Wih, kagum kita. Ternyata dia juga matematikanya keren. Keren juga. Pasti mereka bisa seperti itu karena karunia yang dari Tuhan, talenta yang dari Tuhan, itu terus diasah. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan lagi kepada kita, kepadanya karunia-karunia yang lain. Sehingga kita semakin istimewa. Nggak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan asal-asalan.
terus dia nggak punya karunia, nggak punya talenta, nggak punya kebiasaan, nggak punya kepintaran? Nggak mungkin. Kakak ingat betul, ada sebuah pertanyaan yang kakak ingin tanyakan kepada kalian semua. Yang bisa jawab, kakak kasih hadiah pulsa deh. Rp50.000. Nih. Siapkan jawabannya ya. Sebentar. Kakak mau tanya dan saya mau kalian jawabnya mungkin enakan di chat atau enakan jawab langsung nih Kak Yeni, Kak Yani. Pertanyaannya pertama apa? Satu-satu ya Bang ya? Pertanyaannya sih untuk general semua. Mungkin enaknya jawabnya di chat kali ya, supaya nggak denger jawaban itu yang gitu kan ya. Oke, tolong siapkan ya. Aku akan kasih ke Kak Yani jawabannya, tapi jangan kasih tahu Siko ya, Siko ya. Jadi chatnya ke aku ya Kak Manto ya? Kalau gitu jawabannya aku si Kayuka aja, Kayuka ya. Oh, Kayuka. Ya, di Kayuka ada anak kecil nggak? Nggak ada. Nggak ada, aman ya Kayuka? Aman. Oke, saya kasih jawabannya Kayuka ya. Jawabannya ini ya Kak. Oke. Pertanyaannya nih ya adik-adik ya, pertanyaannya ya. Tempat yang paling kaya di dunia ini itu di mana? Ayo. Tempat yang paling kaya di dunia ini itu di mana? Ayo cepetan. Ayo chat. Saya kasih 50.000 loh untuk Ini jawabnya di chat Kak. Iya di chat, jawabannya di chat. Cepetan ketik chat. Nanti Kayuka akan lihat siapa yang benar. Oke, ada yang jawab nih. Leonel jawab Lionel. Ayo, yang lain cepetan, yang lain. Ada bilang New York. Ayo. Brunei. Brunei luar biasa. Ih, New York lagi tuh. Kok nggak ada Indonesia ya? Dubai. Wow. Dubai luar biasa. Sri Linda. Oh, New York, banyak kan New York ya, Gavrila. Oh, New York juga nih. Dubai juga. New York. Luxembourg, Brunei Salam. Wih, ada Luxembourg. Tapi masih Felix yang jawab. Yang lain belum jawab nih. Cynthia nggak jawab, Cynthia. Lumayan tuh Rp50.000 pulsa. Nggak mau? Punya banyak pulsa ya? Luar biasa. Oke, yang lain. Gita nggak jawab Gita. Ruben New York juga. Ya aduh, San Francisco. Ya udah jawab. Kesia Jessica nggak jawab nih. Lionel nggak jawab Lionel. Cina, ada yang jawab Cina. Gita Cina katanya. Luar biasa. Felix udah jawab tadi Felix ya. Reta nggak jawab Reta. Abigail nggak jawab. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa. Ada yang bilang surga. Kan nggak bilang di dunia ini, bukan di surga. Adik-adik, makasih ya buat jawabannya ya. Ada yang jawab New York, Dubai, Brunei Darussalam. Kok kenapa nggak Indonesia ya? Padahal kan kata lagu itu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, jawabannya apa Kayuka? Boleh kasih tahu? Jawabannya kuburan. Tempat yang paling kaya itu ada di kuburan. Nih, penasaran kan? Kakak mau terangin pelan-pelan nih ya. Kenapa pilih kuburan? Nih, kalau misalkan Ruben dikasih kepintaran oleh Tuhan, dia bisa membuat bangunan yang menjulang tinggi 50 lantai lebih. Atau mungkin seperti di Dubai ada yang sampai 300 lantai. Ruben bisa bangun arsitek bangunan sampai 300 lantai. Tapi Ruben itu mohon maaf ya, males, nggak mau belajar sungguh-sungguh. Padahal potensi itu ada dalam diri Ruben. Ya, Ruben tua, lalu mati. Terkuburlah itu potensi 300 lantai, gedung menjulang tinggi, nggak dibangun. Misalkan nih, Gita dikasih Tuhan talenta karunia bisa menciptakan lagu, tapi dia males.
Nggak mau. Wah, ada ratusan lagu yang tadinya Tuhan udah simpan dalam kepintaran kita, tapi kita males, nggak mau ngulik, terkuburlah. Misalkan nih, Cynthia dikasih Tuhan kepintaran menjadi dokter, yang punya gelar profesor, dokter Cynthia. Wih, yang bisa menyembuhkan atau menemukan penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Tapi dia tahu obatnya. Tuhan kasih hikmat itu. Tapi karena Cynthia malas, nggak mau belajar ngulik seperti itu, sehingga terkuburlah itu. Kasihan kan? Jadi di kuburan itu ada banyak potensi, karunia, talenta yang terkubur yang belum sempat digali dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tempat yang paling kaya itu di mana? Kuburan. Wih, nggak ada yang dapat ya, Kak Yuka? Tidak ada, Kak. Aduh, kasihan sekali ya. Nggak apa-apa lah. Lain kali ada yang dapat ya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, setiap kita istimewa dan punya kelebihan. Jadi jangan pernah bilang, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa itu, nggak bisa ini. Hei, jangan-jangan Tuhan kasih karunia itu kepada kamu, cuma kamu males aja. Lihat, semua keistimewaan, semua kebisaan kita, talenta kita, kita harus persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Orang Majus datang kepada Yesus membawa emas, kemenyan, dan murni untuk Tuhan. Kita punya keistimewaan, kita punya kelebihan. Itu kita persembahkan untuk Tuhan sebagai bukti bahwa kita tahu ini semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Itu yang membedakan kita, anak-anak Tuhan Yesus, dengan anak-anak yang bukan Tuhan. Mereka, kebisaan mereka untuk diri sendiri. Kita nggak boleh, kita harus tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Makanya kita harus persembahkan untuk Tuhan. Kau pintar nyanyi, pakailah untuk memuji Tuhan. Kau pintar matematika, pakailah untuk memuji Tuhan. Prestasi matematikamu keren. Orang akan lihat, wah luar biasa ya. Kau pintar nari, pakai untuk Tuhan. Kau pintar bahasa Inggris, pakai untuk Tuhan. Apapun kepintaranmu, keistimewaanmu, talentamu, karuniamu, dipersembahkan untuk Tuhan. Yang kedua, keistimewaan kita juga harus dipersembahkan untuk memberkati sesama, menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ada penemu nuklir. Dia buat bom atom, menghanguskan, meratakan Nagasaki, Hiroshima di tahun 45. Tapi ada orang-orang yang menggunakan tenaga nuklir, tenaga atom itu untuk hal yang lain. Untuk memberkati, untuk menjadi berkat. Kalau kita punya keistimewaan, kita punya talenta, punya karunia, persembahkan itu untuk Tuhan dan juga untuk memberkati sesama kita. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan keistimewaan ini hanya kita nikmatin sendiri. No, Tuhan ingin kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tidak ingin kamu cuma menggenggamnya sendiri. Tuhan ingin kamu menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga nih, keistimewaan kita untuk saling melengkapi. Kita pintar bernyanyi, tapi kalau nggak ada orang yang pintar buat gedung, kita nggak bisa nyanyi dalam gedung yang nice, yang enak. Kita pintar menghitung, tapi kalau nggak ada orang yang membuat lampu, penerangan, kita nggak bisa dengan enak. Pokoknya, semua talenta karunia keistimewaan kita itu
itu adalah saling melengkapi. Kita nggak bisa hidup sendirian. Walaupun kita pintar, tetap orang pintar itu masih harus membutuhkan orang yang bodoh untuk menolong kita. Orang bodoh butuh orang pintar. Orang pintar pun butuh orang yang kurang pintar. Orang tinggi butuh orang yang pendek. Orang pendek butuh orang yang tinggi. Kita saling melengkapi, saling membutuhkan. Nggak mungkin kita bisa hidup sendirian. Wah, aku pinter masak, punya karunia memasak. Tapi kalau kita nggak ada orang yang tahu mencicipi makanan itu enak apa enggak, nggak bisa. Kalian punya karunia apapun, talenta apapun, pasti itu saling melengkapi. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, cari dan temukan keistimewaan kita. Aku tuh Kak seneng banget bikin gambar. Berarti karunia kamu, istimewa kamu adalah seni menggambar. Aku tuh Kak seneng banget ngomong. Oh jangan-jangan kamu adalah pendeta, pengkhotbah, pengacara. Kakak aku tuh seneng banget ya bermimpi pengen terbang. Oh jangan-jangan kamu astronot, pilot. Aku sedang nulis, Kak. Oh jangan-jangan kamu pembuat skenario film. Kak aku tuh suka bermimpi. Oh, jangan-jangan kamu adalah orang yang inovatif. Elon Musk yang menciptakan mobil Tesla, punya perusahaan roket yang menerbangkan banyak orang ke bulan dan juga roket-roket yang lain, awalnya dari bermimpi. Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu, itu awalnya mimpi juga. Padahal dia orang yang kurang pintar kata orang lain. Justru sangat pintar dia. Temukan karuniamu, Ruben, Grace, Gita, Cynthia, Abigail, Lionel, Sisko, ya kan? Felix, Kesia. Temukan itu. Dan ingat, kalau kamu menemukan hal itu untuk Tuhan dan sesama. Ingat, kita saling melengkapi. Bergandengan tangan lebih baik daripada sendirian. Kakakmu tutup dengan sebuah quote yang luar biasa. Kalau ingin jalan cepat, jalan sendirian. Tapi kalau ingin jalan lebih jauh, jalan bersama-sama. Bersama-sama, saling melengkapi, saling menolong, saling menjaga, saling menasehati. God bless you all. Kita doa dulu ya, sebelum kita diskusi dan tanya jawab. Bapak terima kasih untuk sore hari ini. Kami belajar bahwa setiap kami istimewa, spesial, luar biasa. Setiap kami punya karunia, talenta yang Tuhan berikan. Kami mau Tuhan, setiap karunia, talenta yang Tuhan berikan, itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan dan menolong orang banyak. Kami tidak ingin mati dengan karunia yang belum kami jalankan. Kami ingin mati dengan karunia dan talenta yang sudah kami wujudkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, kita mau diskusi teman-teman semua. Tadi udah dengar apa yang Kak Manto bagikan. Kita semua istimewa, tapi terlebih lagi kita istimewa yang saling melengkapi. Ya. Pada akhirnya setiap orang tidak bisa hidup sendiri ya. Setiap orang saling berhubungan dan saling bersama-sama. Ya, untuk pertanyaan nih, baiknya kakak tanya tuan rumah dulu nih. Pasti harusnya sih banyak ya. Ya enggak? Gilda kayaknya lucu banget nih ketawanya nih. Yuk kakak mau mulai dari Jessica. Jessica, silakan yuk. Ada yang ingin kamu tanyakan dari yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah dibagikan oleh Kak Manto? Kamu ingin bertanya sesuatu atau ingin membagikan sesuatu dari apa yang kamu pernah rasakan? Boleh, silakan Jessica. Jessica. Ini manggilnya Jessica. Jessica, ya? Nggak ada, Kak. Hah? Udah jelas?
Ada yang mau kamu bagikan mengenai istimewa? Kamu udah menemukan apa talenta kamu? Boleh loh. Kalau nggak ada Kak, saya tanda tanya nih. Kalau nggak ada boleh. itu, apakah dia mengerti atau tidak mengerti? Nah, supaya saya bisa tahu apakah dia mengerti atau tidak, saya akan tes. Oh iya, boleh. Jessica, tolong jawab pertanyaan Kamanto ya. Karena kamu bilang kan nggak ada pertanyaan nih, berarti kamu ngerti ya. Mengapa Kamanto bilang bahwa tempat yang paling kaya itu di kuburan? Ayo. Yes. Yuk Jessica. Do you hear me? Kenapa kuburan adalah tempat yang paling mahal ya Bang ya? Kamanto. Paling kaya, Mahal atau paling kaya ya. Paling kaya ya, paling kaya. Yuk. Kalau tadi boleh nyimak, bantu kok. tahu tuh jawabannya tuh. Yuk. Kesia, Jessica bisa saling bantu menjawab. Ya silakan ya Jessica, Kesia, apapun jawabanmu nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung Kamanto. Ya Jessica, Kesia, jawabannya apa kira-kira ya? Kenapa kuburan dianggap tempat yang paling berharga? Oke, kalau gitu kita lempar ke Cynthia. Cynthia boleh jawab, tahu nggak Sin? Soalnya di kuburan banyak ide-ide yang terkubur gara-gara nggak direalisasikan. Top Margot, top. Thank you Cynthia, saya senang berarti ada yang bisa mengerti apa kata saya ya. Oke, thank you ke Cynthia, God bless you all. Nah, pertanyaan kedua boleh Kak, silakan yang mau nanya. Yuk ke Grace. Mana Grace? Oh ini dia. Grace, ada yang mau kamu tanyakan atau ada yang mau kamu bagikan ke kita semua mengenai kamu adalah istimewa. Dari yang sudah Kamanto tadi ceritakan, udah bagikan. Yuk Grace, silakan ya. Nggak ada yang Wah, suaranya Grace coba ada. Ya, coba mungkin deketan nama Gilda kali ya. Enggak. Oh, di kain. Ya. Udah. Posisi udah enak. Udah. Udah. Grace, kamu udah menemukan apa keistimewaan kamu? Belum kamu tahu. paling bisa apa, Grace? Nggak tahu, Kak. Belum tahu? Belum. Oh, ada yang mau kamu tanyakan ke Kamanto? Nggak ada. Kamanto, Mungkin bagaimana cara menemukan? Iya, nanya gitu. Kamu nggak mau menemukan keistimewaan kamu? Oke, kalau gitu Kamanto tanya ya, Grace. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Males banget. Males banget gue. Nggak ada? Ada di. Oh, Grace suka berbaring ini Kak Kamanto. Berbaring di mana aja, diem. Ya Grace. Wah, Grace suaranya berdengung ya. Mungkin ada handphone lain yang kena ya. Terlalu berdekatan dia kayaknya. Kita beralih aja dulu kali ya Kamanto. Ini Siap. dia nih. Ruben nih, Ruben Ginting. Ada yang mau kamu tanya? Ada yang mau kamu bagikan? Yuk, silakan ya. No Kak, no. Kalau gitu jawab pertanyaan Kamanto tadi yang dikasih ke Grace deh. Ruben, apa yang paling kamu sukai saat ini? Kegiatan apa yang kamu sukain? Main bola? Main kelereng? Main bola sih.
Wis, main bola. Kamu punya pemain favorit? Kenapa Kak? Kenapa Bang? Pemain favorit? Pemain favorit? Ronaldo. Iya. Oh iya? Kenapa kamu suka Ronaldo? Kalau dia biasanya kalau main bola itu hebat, nggak pernah hebat banget rupanya dah gitu dah. Sama Messi hebatan mana? Hebatan Ronaldo sih Kak. Oh gitu ya. Oke. Kalau kamu ngefans sama Ronaldo, sekarang Ronaldo ada di tim mana? Juventus. Oke. Kalau kamu sedang main bola, kira-kira menurut kamu, Ruben, aku punya karunia talenta main bolanya ini benar-benar bisa menjadi berkat buat Tuhan nggak ya? Kira-kira bisa nggak? Bisa sih Kak. Caranya? Jadilah pemain bola yang berprestasi. Amin. Amin. Iya, itu berprestasi terus rendah hati. Pasti kamu bisa muliakan nama Tuhan. Dulu ada pemain bola namanya Ricardo Kakak, pemain Brasil. Dia setiap ngegolin, pernah di Piala Dunia, dia menggolkan ke gawang, saya lupa gawang apa. Dia buka bajunya, dia bilang, I belong to Jesus. Dia bilang gitu, aku milik Tuhan Yesus. Gitu kan, benar banget. Dan kehidupannya benar-benar, hidupnya itu benar. Nggak seperti pemain bola yang lainnya. Dia benar-benar gak pernah mabuk, gak pernah keluar malam, memberkati banget. Dah, jadi seperti itu. Bahkan hari ini KKI itu sebagai penginjil di Brasil. Keren. Thank you, Ruben. Ya, Kak. Oke, ada lagi teman-teman yang lain, adik-adik, atau dari kakak guru ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, kalau enggak saya deh Kak Manto mau nanya nih. Kenapa ya Kak Manto kita ini terkadang lebih susah melihat apa yang menjadi keistimewaan kita? Atau terkadang kita merasa ragu ini sebenarnya kita istimewa nggak sih di bidang ini gitu? Apakah ini adalah talenta kita gitu Kak? Kenapa ya Kak ya? Keraguan itu ya wajar ya, Kak. Ini bener nggak sih talenta gue? Tapi kalau seiring waktu kita asah, dan kita bisa lihat kelebihan kita daripada yang lain, itu bos baru yakin. Karena kalau kata bilang jam terbang ya. Nah, kalau aku punya suara bagus ya, tapi nggak pernah ada orang yang mendengarkan, nggak pernah dia show, nggak pernah diperlihatkan. Siapa kan mengakui dia bagus? Nggak ada kan? Nah, jadi kalau kita mau semakin pede, terus diasah, terus dilatih, maka kita akan percaya diri timbul. Oh iya ya, aku bisa. Nah, saya itu dulu pemalu, tapi ketika saya dijorokin gitu ya, nuju sekolah selama minggu, mau nggak mau saya ngomong depan anak-anak. Pertama kali Kak, saya khotbah di anak-anak. Saya persiapan 4 lembar saya tulis. Tapi itu habis diceritain dalam 5 menit. Habis. Terus ngapain? Gak bisa, bantuin. Didampingi sama kakak yang lain, dibantuin, ditambahin. Tapi saya memaksakan diri untuk belajar 5 menit, naik ke 10 menit, 15, 20, sampai sekarang tak terbendung. Kalau nggak dikasih waktu. Gitu-gitu. Nah, jadi masing-masing kita gitu. Kakak-kakak, adik-adik. Kalau adik-adik suka menggambar, awalnya mungkin nggak jelas coret-coretnya. Tapi lama-kelamaan berbentuk. Bahkan mungkin punya gaya gambar lain. Gitu kan, gaya gambar lain. Itu karunia Tante Tuhan berikan. Gitu kan. Tadinya kita mungkin nggak bisa main gitar. Greng, nggak tahu kunci apa, tapi bunyi enak. Ketika orang, oh itu kunci C, nah gini C ya Kak, oh iya greng.
ada orang bisa main gitar, tapi dia nggak ngerti itu kunci apa. Setelah, oh ini kunci ini, oh baru tahu. Otodidak, karunia. Sampai sekarang bisa musik dan tahu itu kunci apa. Perlu latihan, perlu diasah, dengan setia pasti Kak akan menghasilkan. Thank you. Ya. Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain? Atau kakak mau nanya dia nih, Bang Lionel. Oh, apa yang sekarang sedang kamu gemari apa, Bang Lionel? Main game. Apa? Saya Kak, yang digemarin. Apa? Itu tuh belajar komputer. Oh, komputer. Wow. Oke. Mengenai apa komputernya? Yang bangun-bangun komputer itu. Kamu lagi belajar coding atau belajar bongkar-bongkar komputer? Atau programmer? Dua-duanya. Wow, keren. Keren. Apalagi kalau bisa coding ya. Kamu belajar coding, nanti kamu bisa bikin aplikasi bisa memberkati banyak orang, seperti aplikasi banyaklah, ya, aplikasi yang lain kan. Ada teman saya bikin aplikasi apa, saya lupa itu, dia keren banget dan aku lupa tuh. Itu dari coding. Nah, belajar coding ya, Dek. Belajar programmer, Dek. Pasti kamu keren. Karena ke depan pasti orang butuh itu. Semua sebab aplikasi. Iya, Kak. Thank you. Keren, Lionel. Nah, sekarang siapa lagi ya? Laura. Kareta deh, Kareta. Oh, Kareta. Boleh nih. Kayaknya Kareta dari tadi nyimak nih dari Kak Manto. Berarti semua orang punya karunia sesuai dengan kesukaannya. Ya kan? Kadang yang saya lihat adik-adik itu pemalu. Ya. Nggak percaya diri kalau di gereja, karena di gereja sistemnya sistem apa ya, apalagi kayak gini kita jarang ya face to face atau main kayak tadi deh tembak-tembakan aja tuh gitu. Tapi yang satu yang gimana caranya supaya mereka masing-masing tahu bahwa mereka itu ada karunia dan ada talenta. Itu. Kami guru sekolah minggunya sih sudah kasih tahu ya apa yang harus kami lakukan gitu, apa yang harus kami sampaikan. Akan tapi kayaknya nggak kena deh Kak. Barangkali kalau kakak yang ngomong kena nih. Jadi kasih info ke adik-adikku itu yang tipe pemalu, yang tipe yang di gereja tuh nggak seru nih, gitu. Kakak-kakaknya maksa nih, gitu. Itu yang Reta rasain ya, gitu loh. Atau kadang-kadang kakaknya apalagi Kak Reta adalah kakak yang paling cerewet, yang paling galak dari balita sampai remaja gitu. Aku perhatiin itu. Nah, gimana caranya kakak supaya mereka punya satu percaya diri, kedua mereka tahu bahwa mereka tuh punya karunia dan talenta. Tolong Kak. Ya, thank you Kak Reta. Pertanyaannya berat sekali ya, Dek ya. Oke. Yakinlah bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu pasti ada maksud dan tujuan. Tidak mungkin tidak ada maksud dan tujuan. Nggak ada satu orang pun yang Tuhan ciptakan asal-asalan. Oke. Kayak tadi nih, saya sengaja kasih lihat burung bangkai. Ya kan? Burung bangkai itu punya keistimewaan apa? Dia punya 10 kali lipat asam lambungnya itu loh. Sehingga bisa membunuh kuman yang masuk dalam perutnya. Bangkai itu kan banyak kumannya, tapi mati gitu. Lihat. Yang Tuhan ciptakan hanya dengan berfirman, berfirmanlah Tuhan
jadilah burung bangkai. Apalagi manusia yang Tuhan ciptakan dengan tangannya sendiri. Bahkan itu mengandung unsur seni yang tinggi. Kata yatsar itu digunakan. Sudah tinggi. Nggak mungkin Tuhan nggak memberikan karunia talenta satu aja. Nggak mungkin. Pasti punya. Bagaimana cara taunya, Kak? Cara taunya adalah yang pertama, kita senang sekali melakukannya berulang-ulang. Walaupun tanpa ada yang mengapresiasi. Misalkan nih, ada anak yang suka coret-coret. Nggak ada yang bilang, bagus. Nggak ada yang bilang begitu, tapi suka. Ya, coret-coret. Akhirnya jadi. Ada Lionel. Lionel suka kotak-katik komputer. Dia suka dengan komputer. Dia ngerti komputer. Apakah ada yang mengapresiasi selama ini? Ya mungkin beberapa orang saja. Tapi saya yakin itu karunia Tuhan yang berikan. Saya Tuhan yang berikan untuk seperti itu. Nah mungkin kedepannya Lionel bisa ditugaskan menjadi host di sini. Host Zoom. Nah, pegang nih akun Zoom-nya, coba kamu kelola seperti apa. Karena akun Zoom tuh bisa banyak berubah loh. Bisa banyak tambahan-tambahan yang lain. Nah, kenapa sih mereka bisa mau di gereja ya? Saya pikir karena mungkin mereka tidak merasakan feel home. Dan nggak merasakan it is family. Kalau family, saya yakin Jessica sama Asia, kalau nggak di Zoom, di kamar berdua, pasti ngobrol. Atau mungkin berantem-berantem juga. Atau mungkin ada banyak hal yang kita nggak tahu dilakukan di rumah. Karena family. Jadi saya pikir adik-adik harus tahu. Tempat kita berbakti di gereja itu, semua adalah keluarga. Yang pasti akan saling menopang, menolong, kan? Nggak perlu malu. Tonjolkan apa yang kita punya. Beritahu kepada mereka bahwa aku seperti ini loh. Tapi ingat, kita saudara dalam Tuhan, satu. Tidak ada perbedaan di antara kita. Memang rumah kita masing-masing berbeda, tapi ketika sampai di gereja, my family. Ini family saya, ini keluarga saya. Nah, disitulah akan timbul kepercayaan diri. Dan ingat, tentu yang membuat kita percaya diri adalah Tuhan. Pemahaman kita akan firman Tuhan. Daud begitu percaya diri menghadapi Goliat. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan yang dia lihat dalam keseharian. Dia mampu mengalahkan singa dan beruang yang akan mengancam domba-dombanya. Kalian harus percaya diri, Tuhan menyertai kamu. Tuhan beserta dengan dirimu. Tuhan yang besar itu ada dalam dirimu. Ketika Tuhan taruh satu talenta, satu karunia, pasti itu akan meledak pada waktunya. Ketika kita terus latih dan mengajar. Daud itu melatih alih-alihnya. Lempar, set. Lempar, set. Ketika menghadapi Goliat, wah ini mah gede banget nih. Kelihatan banget dahinya. Aku akan incar dahinya. Aku sering berlatih dengan hal-hal yang kecil. Fokus yang kecil, ini fokus gede banget. Aku bisa. Set. Apalagi bisa dengan Tuhan. Terus kena. Kubrak. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa Tuhannya Daud itu Tuhannya kita juga. Tuhannya Gideon, Tuhannya kita juga. Tuhannya Daniel, Tuhannya kita juga. Yang hari ini ada dalam diri kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu malu. Kalau itu Tuhan telah berikan pada kita karunia talenta. Kakak-kakak, karuniaku, talentaku nggak untuk di gereja kayaknya. Emang? Karunia apa? Main bola. Betul, kita nggak bisa main bola di gereja. Tapi tenaga kamu, kecepatan kamu bisa bantu yang lainnya. Thank you, Kareta. Terima kasih, Kak. Teman-teman, masih ada yang lain? Masih ada yang mau dibagikan atau mau ditanya? Kalau nggak ada, kita mau tutup ya.
Tadi kita udah berdoa ya, Kak Manto ya. Ya, untuk doa firman. Wah, firman ya, kita udah berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita tutup PA kita hari ini, sebelumnya ada pengumuman dulu Kak Yuka. Ya, selamat sore Kak Manto, adik semuanya. Kita bersyukur hari ini kita bisa PA ya. Terima kasih untuk Kak Manto yang sudah berbagi tentang keistimewaan kita ya. Kakak berharap kita semua ingat bahwa kita istimewa dan gunakan keistimewaan itu untuk kemuliaan. Namanya bagus. Terima kasih juga untuk Ruben, Jessica, dan Grace yang sudah jadi tuan rumah. Tetap semangat ya. Jangan mana ini? Namanya jangan mundur. Oke. Kemudian nanti kita ada persembahan adik-adik. Buat adik-adik yang mau memberi persembahan, silahkan nanti transfer ke Kak Linda. Ya, bilang sama mamanya atau papanya. Nanti ada nomor rekeningnya di grup. Yang tidak mau kasih juga tidak. Ini tidak dipaksa. Yang mau saja memberikan. Ya, jangan lupa besok kita akan kebaktian minggu. Kakak berharap semua anak panggung dan remaja yuk lebih semangat lagi kita ikut ibadah besok. Kakak rasa itu aja, mungkin dari Kalinda ada yang mau disampaikan. Oke, cukup Kak Yuka, terima kasih. Lanjut Kak Yani. Udah ya, oke. Sekali lagi untuk para tuan rumah, terima kasih. Walaupun masih ada yang malu-malu, nggak apa-apa. Kapan waktu kita perbaiki lagi. Terima kasih Kak Manto untuk waktunya. Lagi di rumah sakit padahal ya. Luar biasa pelayanannya. Tuhan yang berkati melimpah. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ada yang mau didoain teman-teman semua? Ada pokok doa yang mau didoakan? Dari tuan rumah, Bang Ruben, ada yang mau didoakan? Spesial? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Grace? Apa sayang? COVID-19. Oh, COVID. Oke. Grace, ada tambahan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Jessica? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kak Manto, boleh nggak kita doain? Tadi yang sakit siapa, Kak Manto? Kak. Kak. Kak Yani. Oh, ada apa kita? Doain aku Kak tanggal 18 mau ngambil rapot, Kak. Oke. Nah, 18 ya, deg-degan ya. Masih lama ya. Saya, Kak. Siapa lagi? Lionel, ada apa? Sama. Tanggal 15 itu graduation ke SMP. Grand graduation. Graduation. Oh, graduation. Kamu ya? Naik kelas berapa berarti? Kelas 7. Kelas 7. Oh, SMP ya? Waduh. Iya. Oke, Gita nilai, Lionel, graduation-nya dia nanti tanggal 15. Kak Manto. Kak Manto, boleh bisa ada yang kita doain, Kak? Oh, iya, Kak. Iya, saya adik saya lagi sakit sih di RSPAD, ada penyumbatan di kepala. Oh, ya. Adiknya Kak Manto ya? Iya. Iya. Baiklah, Kak Yuka ada apa? Nanti tolong Kak Manto berdoa untuk doa berkat ya. Tutup dengan doa berkat. Siap. Oh, Ciko mau doa apa? Supaya aku nggak malas. Supaya Ciko nggak malas. Oke. Nah, untuk doa ini kakak mau dari tuan rumah Jessica untuk pimpin dalam doa. Yang pertama tadi kita ya, Jessica. Kalau lupa kamu bisa catat ya. Dari tadi kita, terus ada Lionel, ada Kak Manto untuk adiknya yang sedang sakit. Ada siapa lagi tadi? Ciko, supaya malasnya berkurang dan menjadi hilang. Ada lagi nggak yang mau didoakan? Udah ya. Oh, COVID-19 tadi, Bang Ruben Ginting bilang COVID-19. Nanti habis Kak Jessica, nanti ke kakak, habis itu baru kita doa berkat oleh Kak Manto. Ya, teman-teman, yuk kita mau mulai berdoa yang pimpin oleh Kak Jessica. Silakan Kak Jessica.
Teman-teman, mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Tuhan menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kak Jessica, suaranya dibuka. Udah, Kak. Doain temennya, pokok doanya. Supaya COVID-19 cepat hilang, agar kita dapat berkumpul bersama di gereja. Untuk yang graduation, semoga mendapatkan sekolah yang diinginkan. Amin. Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk adik dari Kamanto, Bapak yang sedang sakit di rumah sakit, kiranya kuasa penyembuhan-Mu Tuhan, nyata atas ia Tuhan, kiranya Kau memberkati ia setiap obat-obatan Tuhan, setiap perawatan yang diterima dari para dokter dan suster Tuhan, Kau memberkati ya Bapak, biarlah mereka juga yang mendampingi adik Kamanto Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan dalam menjaga adik Kamanto. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Gita Tuhan, yang akan sebentar lagi minggu depan Tuhan mendapatkan nilai hasil rapot kenaikan kelasnya Bapak. Tuhan berkati Tuhan, biarlah apa yang sudah ia usahakan Bapak, biarlah apa yang ia sudah lakukan semaksimal mungkin Bapak, mendapatkan hasil yang baik Tuhan bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Bapak untuk Ciko Tuhan, agar dia semakin hari semakin rajin lagi Bapak, kemalasannya semakin berkurang Bapa, dan biarlah Tuhan dalam hidupnya Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena bukan karena kuat dan gagah kami ada di sini Tuhan mengikuti Zoom Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memiliki rencana Tuhan bagi kami masing-masing, sehingga kami dapat ikut di dalam Zoom ini. Bapak, kami tahu Tuhan berkat-Mu tidak pernah berhenti Tuhan dalam hidup kami, dan kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menciptakan kami Tuhan segambar, seturut segambar dan serupa dengan Engkau ya Bapa. Dan biarlah dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan tahu Tuhan apa yang ingin kami kerjakan dalam hidup kami. Biarlah apa yang menjadi kelebihan kami Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan, apa yang kami punya Tuhan, dapat kami berikan Tuhan semaksimal mungkin Tuhan, bagi Engkau Tuhan dan juga bagi diri kami sendiri. Ajar kami untuk menghargai hidup kami Tuhan, ajar kami untuk menghargai pemberian Tuhan. Karena kami yakin dan sangat percaya bahwa pemberian Tuhan tidak pernah tidak bernilai. Pemberian Tuhan pasti lebih bernilai dari apapun di dunia ini. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk menerima Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengolah dengan baik apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kami. Terima kasih Allah Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan dalam menjalani hidup kami hari demi hari Bapa. Biarlah kami menang Tuhan atas dalam segala hal pencobaan ataupun segala macam hal-hal di dunia ini ya Bapak. Tuhan berikan kami kekuatan lebih Tuhan, berikan kami kekuatan ekstra Tuhan, sehingga kami dapat tetap berdiri teguh Tuhan, memegang iman kami yang kuat Tuhan. Dan biarlah juga iman kami semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Dan biarlah akar kami semakin tertancap kuat di dalam Engkau ya Bapak, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu saja Allah Bapa kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami tahu hanya Tuhanlah yang mampu memberkati dan menolong kami. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, cintanya yang begitu besar dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus kepada kita semua, pertolongan, penghiburan, penjagaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Kita foto dulu ya. Kita mau foto ya. Ini siapa yang akan foto, Kak Linda atau Bang Anton? Boleh. Silakan bergaya keren ya. Adik-adik semua. Kita mulai ya. Abigail tolong dibuka. Kami aja. Follow. Oke. Ya. Dekat sini. Mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2.
Bang Ciko nggak kelihatan nih. Coba Bang Ciko masuk ke dalam dikit. Iya. 1. Bang Ciko masuk. 1, 2, 3. 3. Udah, Kak? Udah. Terima kasih Udah. ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Kita Sabtu banyak semua berkati semua. Kita ketemu lagi. Manto, semangat, jaga hatinya. Ya, Bye. makasih. Cepat sembuh. Amin. Tuhan berkati. Saya izin ya.